Semangat, Pak. Semangat. Yo, hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM by the way. Akhirnya gue balik ke Bekasi, akhirnya bisa ngebikin video lagi dan akan gue mulai video kali ini dengan ucapan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, terbalik dong. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Gue ceritanya baru balik dari kampung, dimana gue di kampung itu sekitar 10 hari. Makanya gue jadi jarang publish video. Dan ya karena jarang itu juga gue minta maaf ya. Di kampung gue lebih memilih untuk menikmati hidup soalnya. Menikmati alam-alam, karena kan emang hutan gitu kan. Terus gue juga ngebikin beberapa video membership yang bisa lo nikmati dengan berlangganan membership di channel ini. Ada total 9 atau 10 video termasuk podcast yang gue bikin. Dan di video kali ini tidak akan ada bahasan yang lagi rame di sosial media. Di TNM spesial kali ini gue bakal ngebawain lu oleh-oleh dari kampung. Yang mana gue sambil baca skrip ini, jadi maaf ya. Oleh-oleh dari kampung, yaitu cerita tentang perjalanan berangkat yang itu. Senang sekali gue kalau udah ngebahas Lampung. Seperti yang lu tahu, Lampung sempat diomongin banget, sempat rame banget karena perkara Bima, perkara ibu pejabat yang itunya apa, yang kerudungnya tinggi itu, sama perkara jalannya. Bahkan kemarin aja waktu gue balik, terus gue halal bihalal sama tetangga gue tuh masih ngebahas gimana Lampung, gimana Rumbia, lewatin kan, nah gitu segala macem. Apalagi jalan yang hari itu gue lewatin ketika berangkat tanggal 24 April 2023 adalah jalan arah Rumbia Gaya Baru atau lebih dikenal dengan Seputih Banyak, dimana kayaknya orang yang happy lewat jalanan itu hanyalah anggota komunitas off-road Indonesia. Saking rusak dan pusingnya jalanan itu. Waduh, ini gimana, Cok? Aduh, gimana ini? Bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, apa itu? Baru dimulai loh videonya. Udah bunyi diretak. Oh, sebelum itu disclaimer dulu. Harus ada disclaimer, menyelamatkan diri. Disclaimer dulu, sebenarnya di tengah jalanan rusak itu ada jalanan bagusnya juga. Ada, gue gak mau hipokrit dengan bilang kayak satu jalanan full itu rusak semua, enggak. Tetap ada jalanan bagusnya. Tapi sekalinya ketemu jalan yang jelek, itu jalan bisa jadi buat tambak ikan kalau lu tahu ya. Gua aja sempat kepikiran kalau lu naruh lele di sini pas musim hujan, kayak raya lu kayaknya, yakin gua. Allahu Akbar, ya Allah, Tuhan. Maafkanlah dosa hambamu ya Allah. Dosa gue sebanyak apa sih sampai harus diberikan cobaan sebegininya banyak. Jadi gini, buat lu yang nonton di YouTube, lu kan taunya kayak wah jalan rusak kayak apa. Ini experience-nya. Gua ngelakuin ini supaya lu nggak perlu ngapain kesini. Iya, semuanya jadi ngalur gitu. Iya, gimana? Nggak ada cara lain. Karet. Kurang ya. Sebenarnya kami tidak marah kepada siapapun yang mengurusi jalan ini. Kami nggak marah. Kami bahagia karena akhirnya Lampung punya destinasi wisata yang cukup seru. Itu lagi. Yang Lawang Sewu di mana? Semarang. Kalau di Semarang ada Lawang Sewu, di sini ada Jeglongan Sewu. Lebih bertanggung jawab lain kali. Aduh, gue tuh tahu gak sebenarnya ketika pertama kali gue pengen ngerekam video ini itu dari rumah, di kepala gue itu kayak yang kita seru-seruan aja nih, kita bercandain nih, kayak kita mainnya halus gitu. Tapi setelah melihat keadaan di sini, saya mengurungkan niat saya. Gue pengen, aduh, gimana nih? Udah apa, lurusin aja. Jadi satu ban ke tengah itu bisa nggak? Ya, ada mobil lagi.
sini itu ada tinggian. Tahu gak? Leher gue kenceng. Dangak mulu. Kayak gini. Nah ini kan aman nih, nah, jalan bagus lah. Maksud gue percuma gak sih? Jalan tengah bagus, depannya busuk gitu. Maksud gue kayak useless gak sih bang? Yang gue inget adalah kalimat gue, ini orang meninggal lewat sini tuh hidup lagi men. Ngajakin yang ngebawa muter balik. Mobil dia lebih pendek loh, tapi dia lebih berani. Lu nggak ada urgensi untuk kepikiran mobil lu perlu ganti kaki-kaki, Karena kayaknya dia udah servis, sadar. apa kayak apapun yang Maksudnya dilakukan oke. Iya, mau gimana juga jalanannya begini. Kalau lo nggak maju ya nggak bakal maju. Pegangin ibu deh, ibu hamil. Ini aku ganjel pakai tangan. Ganjel. Toh ganjel toh. Kita Ganjel. estimasi tadi. Yang lucu dari perjalanan itu adalah di tengah kepusingan gua manuver kiri kanan segala macem, ada bapak-bapak lewat. Bapak-bapak ini lewat dengan kalimat yang lucu banget. Semangat pak. Semangat. Yo, Dikritik orang gelem. dikritik orang gelem lebih ya Jan. Dan kalimat itu ngebikin gua kayak ngerasa, ya bukan gue sendirian dong yang merasa ini bermasalah gitu. Sini aja berarti, di sini aja di sini. Kanan, kiri, kanan kiri, kanan kiri. Main pramuka, kanan kiri, kanan kiri. Hidup ini indah. Ini tuh yang selalu gue bilang di podcast gue adalah kalau lu bisa naik mobil di sini, naik motor di sini, technically speaking lu udah bisa ngebawa mobil lu atau motor lu kemanapun itu men. Mau ke Azerbaijan, ke Madagaskar, motoran bareng Kukang, nggak apa-apa. Lemur tuh, King Julian Lemur. Ya ini pertanyaan gue, kok bisa jalanan kayak gini kagak dibenerin itu loh. Dari yang awalnya ketawa-ketawa kesel beneran gue. Jangan itu dibantu. Ya Allah, ini gue nahan kencing. Mega udah gue pegangin ini. Kalau misalkan di kepala lu terbesit pertanyaan kayak, emang nggak ada jalan lain? Emang nggak ada jalan alternatifnya? Kenapa harus lewat situ? Kalau kita lagi bicara jalan alternatif, ada, pasti ada. Apalagi kita bicara buat mobil ya, ada sebenarnya. Tapi nggak bisa sembarangan lewat. Karena kalau mau ke desa gua, jalur alternatif terbaik itu namanya SB17. SB itu singkatan dari Seputih Banyak. Seputih Banyak tuh kayak wilayah itu gitu. Seputih Banyak 17 ini, nanti nembus-nembusnya kita harus melewati kebun singkong, di mana itu adalah kebun isinya singkong luas gitu loh. Maksudnya kayak lu ada di tengah-tengah yang kalau malam gelap, kalau hujan jalannya ditutup karena nggak bisa dilewatin kan. Maksudnya ini tanah merah gitu, ketika kena hujan licin, membahayakan dan segala macam ya. Pokoknya ada portal gitulah, dari ujung ke ujung ada portal. Nah waktu malam gue berangkat, jalan itu tidak bisa digunakan karena habis hujan, ditutup portalnya. Akhirnya ya udah, jadilah kami hanya bisa melewati jalur tersebut, jalur Seputih Banyak Rumbia, yang kalau kita lihat secara saksama itu lebih mirip kayak tempat tempurnya Transformers. Decepticon sama Autobot di situ abis ribut, makanya begitu. Ini kerasa nggak ya di kamera ya? Mengalun-alun gitu, kayak alun kapal tuh gitu. sih. Kameranya geter. Jumpleng. Woi, lampu. Terang. Ini apa sih, cakep deh. Jumpleng. Pegangannya.
Lah anjing, Pertamina jalannya bagus tuh. Pertaminanya di aspal bagus. Pom bensin, kenapa nggak lu bikin pom bensin sederetan biar semuanya bagus? Oh, motor-motor di sini baik ya. Bisa mereka tahu gitu kita lagi struggle. Jadi kayak mereka, ya udah nggak apa-apa bang, lewatin aja jalur gue. Tujuan juga pada mau isi bensin. Oh ngisi bensin emang. Ya Allah. Positive thinking banget gue ya. Ya Allah, gue kira pada baik, ternyata pada mogok. Capek. Aduh, ngeliatin Pajero tiba-tiba santainya, kagak pakai Bismillah udah nyong, tuh kagak peduli dia. Taruh di tanah Papua aman, gimana di sini? Asal mobilnya Pajero. Iya. Berarti yang salah bukan jalannya ya, mobilnya. Iya betul. Jadi sebenarnya pemerintahan sini tuh pengen, bukan pengen, memacu kita untuk, ayo kalian punya mobil Pajero, semangat, kalian pasti bisa, supaya melewati jalur ini aman dan nyaman. Itu memacu untuk motivasi kita bersama. Tapi akhirnya sampai kok. Maksudnya kayak gue sampai di kampung dengan selamat. Meskipun perjalanan dari Simpang Randu masuk ke kampung gue tuh makan 4 jam, tapi kami sampai dengan selamat. Gue menikmati hari-hari di kampung. Meskipun ya kerjaan gue cuma jalan-jalan, ngebikin video buat membership, lebih banyak tidurnya, sampai akhirnya pulang. Nah waktu balik, gue kan beli tiket kapalnya itu untuk tanggal 2 Mei. Tiba-tiba malam sebelum keberangkatan ada berita nih keluar di Twitter, tanggal 1 Mei, yang ngasih tahu kalau Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, punya rencana buat pergi ke Lampung. Lebih tepatnya ke Jalan Rumbia yang gua lewatin. Rencananya sendiri Bapak Jokowi bakal datang tanggal 3 Mei. Setelah ngelihat berita itu ya happy langsung. Gue bahkan niatnya pengen mundurin jadwal dari tanggal 2 ke tanggal 3 atau tanggal 4 supaya ngerasain jalan bagus itu. Tapi gue bahkan buru-buru balik cuma supaya bisa ngupload video perjalanan gue ini. biar nggak terlalu kelewat gitu. Dan gue tuh happy ngebaca beritanya karena itu loh yang gue cita-citakan gitu. Maksudnya itu yang gue pengenin sebenarnya. Bahkan di video perjalanan gue yang lo bisa tonton di membership selama 1 jam 20 menit dari Simpang Randu ke kampung, itu gue sempat ada omongan kalau gue pengen minta Pak Jokowi ke situ. Ya supaya jalannya bagus. Bener kejadian, Pak Jokowi tiba-tiba ada rencana untuk datang. Happy. Gak apa-apa. Gue pengen Pak Jokowi lo sini sumpah dah. Pak Jokowi kita ajak aja ke rumah Kakung tahu. Iya, silaturahmi. Kakung tuh udah tua tahu. Itu udah. Udah juga tuh Nah, gimana ya? Pak Jokowi, Kakung saya ngefans banget sama Bapak. Iya, Tapi udah nggak kemungkinan, udah nggak ada kemungkinan buat ke istana. Bapak, kita main ke Lampung ya Pak. Saya supirin gitu. Itu di videonya aja aku ngomong kayak Pak Jokowi. Pak Jokowi. Saya Tolong, enggak gini. sama Bapak. Tolong. Mainlah ke sini. Anak saya kesininya susah, saya sendirian terus. Tolonglah kesini gitu. Anak cucu saya jadi jarang ke sini. Saya jarang dijengukin sama anak cucu saya. Apalagi Mbok sakit. Kasihan ini istri saya tercinta sakit. Mendalami banget dah. Karena seperti yang kita tahu kan, maksudnya seperti jalan lainnya di Indonesia ketika akan mendapatkan kunjungan dari presiden, tiba-tiba jalannya bagus, perbaikan besar-besaran, tidak peduli jam berapa, alat berat kerja terus. Dan sama kondisinya kayak di Lampung, itu tuh langsung di hari pertama berita itu keluar, langsung ada rapat. Langsung alat berat turun. Gila, mau dibikin tuh jalan jadi dalam 2 hari. Karena rencana tanggal 3. Ancang-ancang mau datang dimulai tanggal 1. Jadi kayak cuma dikasih 2 hari untuk ngeberin jalan itu. Berasa ngelihat Roro Jonggrang, berasa ngelihat orang mau bikin candi dibantu jin. Bah gitu gimana. Ngedengar kabar langsung sacet-sacet. Apakah panik?
Orang jadi kan tanggal 2 itu gue balik, gue lewat lintas timur kan. Di lintas timur tuh kayak ada gedung pemerintahan, gue lupa bupati atau gubernur. Tapi intinya di situ banyak mobil tiba-tiba, somehow banyak mobil, yang artinya lagi rapat dong. Kantor Bupati Lampung Timur. Wow, rapat ya. Pada rapat ya, makanya rame ya. Coba yuk videoin yang aduh. Rame banget itu. Nah, yang lucu adalah waktu perbaikan jalan udah dikebut, Pak Jokowi tiba-tiba mengundur jadwal kedatangannya. Jadi hari Kamis atau hari Jumat gitu. Masalahnya ya, yang gue liatin dari perkara ini cuman kelucuannya doang gitu. Ngeliat orang panik tuh lucu, ngeliat orang panik tuh lucu. Gua dari kecil, gue sempat bilang kan, dari gua kecil segini sampai segini baru dibenerin. Rasanya tuh kayak ngelihat anak sekolahan, dia nggak tahu besok ulangan, baru dikabarin sama temennya, dia panik, belajar buru-buru SKS, sistem kebut semalam, langsung buru-buru belajar segala macem, nggak tahu dah itu masuk ke otak apa enggak. Yang gue takutkan sama jadinya kayak jalan. Maksudnya ketika SKS itu dilakukan terhadap jalan, 3 bulan 4 bulan kemudian apakah masih akan sama bentukannya gitu loh. Udah deket rumah gua aja bangun jalan. Maksudnya gua kan kabupaten kan. Di sini aja tuh benerin jalan bener-bener yang pelan-pelan, terstruktur, rapi gitu. Enggak yang tiba-tiba 2 hari jadi. Astaga. Tapi kita harus yakin lah ya. Maksudnya pasti hal ini dilakukan karena emang dari dulu pengen dibenerin. Nggak mungkin kan tiba-tiba karena ada presiden doang, nggak mungkin. Emang dari dulu sebenarnya pengen dibenerin, cuman untuk apa gitu dibenerin kalau nggak dilihat langsung sama yang punya negara kan gitu, sayang-sayang. Jadi emang ditunggu momen aja gitu. Untuk apa rakyat ngerasain? Nggak perlu lah ya. Anyway, glad to be back. Nantinya akan ada beberapa video yang naik. Mulai besok gue akan secara efektif merecord dan mengedit video. Enggak sih, edit video tetap Irfan. Untuk mengejar ketertinggalan. Mungkin nanti akan ada beberapa pembahasan yang sudah terlewat. Jadi gue mohon maaf dulu nih sebelum itu, karena ada beberapanya yang emang masih seru sampai sekarang. Ada banyak bahasan yang udah gue simpan. Nanti kita akan ketemu di video selanjutnya. Sekali lagi mohon maaf kalau gue pernah ada salah omongan kata dan atau apapun. Terima kasih Bapak Presiden. Ayo kabupaten-kabupaten yang lain, ayo undang Bapak Presiden. Siapa tahu setelah itu jalan-jalan di desa lu akan bagus ya kan. So kalau ada kunjungan kayak gitu, kasih minuman, kasih suguhan yang enak, tambahin tuh banyak gula. Nah di situ butuh kita. Ya cabut, bye-bye, thank you.